Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang terhormat, founder komunitas Marifatuna Academy beserta jajaran kepengurusan. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Hasan Munawar selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan juga yang kami muliakan yaitu qori kita pada malam hari ini yaitu Kak Irma Mode pada malam hari ini, serta jajaran para media partner yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan kami pada malam hari ini, dan tentunya juga seluruh peserta kajian yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan dan kami sayangi. Baik, kakak-kakak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberi kesempatan berupa kesehatan juga waktu tentunya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Google Meet ini dalam rangka kajian pada malam hari ini dengan tema Teguhkan Iman di Bulan Haram, Muharram dan Komitmen Ketaatan. Masya Allah, luar biasa sekali ya pada malam hari ini materinya. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah, kegelapan, hingga zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri pada malam hari ini. Nama saya Anggi Novianti, asal dari Kayong Utara, Kalimantan Barat. Biasanya dipanggil Anggi, boleh dipanggil Anggi. Insya Allah saya akan membantu memandu acara kajian pada malam hari ini. Baik, Ustadz, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, sekaligus membuka acara pada malam hari ini, jadi saya izin. Baik, kakak-kakak, acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa penutup. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita pada malam hari ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa dengan harapan semoga Allah meridhoi kita pada malam hari ini dan diberikan kelancaran, marilah kita buka acara ini secara bersama-sama dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya dan mengawali kajian malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang pada malam hari ini insya Allah akan dilantunkan oleh Kak Irma Mode kepada Kak Irma. Ruang Meet dan juga waktunya kami persilahkan, Kak. Silakan Kak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adem sekali, Kak. Terima kasih Kak Irma yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Semoga Kak Irma yang membacakan dan kita yang mendengarkan itu mendapat keberkahan dari lantunan Al-Quran tersebut. Amin. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi pada malam hari ini. Namun sebelum kita menginjak acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pada malam hari ini terlebih dahulu ya. Untuk Ustadz, saya izin membacakan CV pada malam hari ini ya Ustadz. Baik, nama pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Hasan Munawar. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 22 Februari 1900 dan sekarang yaitu di KP Kalong Jalan Dusun Kalong 2, Kecamatan Luwisadeng, Kabupaten Bogor. Untuk pendidikan beliau ini yang pertama yaitu SDN Kalong 2, selanjutnya yaitu di MTS Negeri Babakan Sirna, dan yang terakhir yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bogor. Masya Allah. Dan ke aktivitas Ustadz sehari-hari yaitu mengajar. Masya Allah ya. Itu CV singkat atau perkenalan singkat terhadap pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin kita akan menginjak ke acara inti ya, yang udah nggak sabar nih, yang ditunggu-tunggu teman-teman semua, termasuk saya sendiri kan gitu ya, pada malam hari ini dengan tema yaitu teguhkan iman di bulan haram, muharam, dan komitmen ketaatan. Kepada Ustadz Muhammad Hasan Munawar, waktu dan juga ruang Google Meet kami persilahkan Ustadz. Terima kasih. Boleh dimulai? Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alayah al-ma'na wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalabul ilmi kafaratul lima madha
wa qala aidha utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrum minan nar al hadis. Faya rabbi shrah li sadri amin wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar yang saya hormati, ini manggilnya saya ibu bapak atau kakak atau gimana ini? Boleh Mungkin mungkin kakak kakak aja ya supaya lebih akrab mungkin. harus Founder Marifatun Academy yang saya hormati, seluruh pendengar atau jamaah online yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang mudah-mudahan Allah selalu kasih taufik hidayah untuk kita, amin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, nikmat sampai hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di ruang medsos mungkin ya, di ruang maya atau di ruang online. Mudah-mudahan walaupun kita berkumpul hanya di ruang online, mudah-mudahan ini sudah termasuk perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita uswatun hasanah, yakni baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya dari mulai masyrik sampai maghrib, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang saya sangat hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu tugas mulia mungkin ya, ajaran Islam yang harus kita pelihara, yaitu menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Rasul gitu. Nah, kita alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu walaupun melalui on air ya, mungkin kalau bahasa anak-anak, kalau bahasa anak muda ya, mengudara, masih bisa masuk di ruang online, yaitu untuk sama-sama mengkaji ilmu. Karena di sini saya bukan untuk menggurui, tapi untuk bermudzakarah, bermusyawarah dengan kakak-kakak semua. Saya bukan untuk mengajarkan bebek berenang, bukan untuk mengajarkan anak berdiri, tapi kita sama-sama berdiri, kita sama-sama berenang, belajar berenang, kita sama-sama bermusyawarah dalam ilmu agama. Karena saya yakin kakak-kakak yang ada di sini yang mendengarkan mungkin jauh lebih tinggi ilmunya daripada saya. Makanya kita di sini bermusyawarah, dan saya di sini bukan untuk berfatwa, hanya menerjemahkan apa yang ditulis oleh ulama dalam kitab-kitabnya gitu. Kakak-kakak di sini yang saya muliakan, begitu hebatnya. Terlebih dahulu kita baca dulu ya, apa sih tema kali ini, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan iman ya, meningkatkan iman dan takwa di bulan haram atau di bulan Muharram. Nah, sebelum saya menginjak ke acara tadi atau menyentuh tema-tema tadi, izinkan saya untuk menjelaskan tentang padilah mencari ilmu. Karena kita tahu bahwa mencari ilmu itu lebih wajib bahkan daripada sholat yang wajib gitu. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 yang sangat wajib. Nah, menuntut ilmu itu adalah paridotun, bahkan lebih wajib. Li'ana ziyadatal bina tadulu ala ziyadatil makna. Kalau dalam kategori dalam kaidah bahasa Arab, ketika kalimat itu lebih banyak suku katanya, maka dia lebih lagi artinya gitu. Sholat itu fardun, puasa itu fardun, zakat itu fardun, pergi ke haji itu fardun, tapi kalau menuntut ilmu itu faridotin, maka dia suku katanya lebih banyak, karena itu menunjukkan lebih wajib daripada ibadah-ibadah yang tadi. Karena kenapa? Ya karena kata seorang ulama, kalau ibadah tanpa ilmu itu Allah tidak akan menerimanya gitu. Jadi mungkin ibadah kita tuh kalau dalam bahasa Sunda kayak ibadahan gitu mungkin ya. Jadi ibadah tanpa ilmu itu tidak akan
mencapai tujuan yang Allah harapkan, gitu. Mungkin seperti itu. Makanya di sini ulama Syekh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan ada 7 keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Qala al-faqih yuqalu, diceritakan kata Imam Faqih, man intaha, barang siapa yang setelah menuntut ilmu, wajala samahu, terus dia sering duduk dengan para ustadz, sering duduk dengan para pemuka agama dalam tentunya membicarakan suatu ilmu, layak diru ala yahfadhu, walaupun kita mendengarkan ilmu itu tidak sambil mencatat ilmunya, tidak sambil memegang pulpen, tidak sambil membawa buku, hanya mendengarkan saja, itu sama. Palahu sab'u karomatin, maka dia akan mendapatkan 7 karomat. Di antaranya nomor pertama, yanalu fadlil muta'alimin. Orang yang sering rajin mendengarkan ajaran-ajaran agama, mendengarkan petuah-petuah agama, maka dia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang mana kita tahu bahwa menuntut ilmu itu derajatnya bahkan lebih dari seorang yang syahid. Bahkan derajatnya itu disamakan dengan orang yang sedang berperang di jalan Allah. Karena begitu mulianya orang-orang yang sedang menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Karena ilmu umum pun sangat dibutuhkan oleh agama. Terus yang kedua, mada majalisan indahu karena mahbusan anidunub. Ketika kita sering duduk dengan ulama, mendengarkan petuah-petuah ulama, sering hadir di majelis-majelis taklim, maka ketika kita masih duduk di sana, ketika kita masih mendengarkan pengajian, itu kita dijaga dari melaksanakan dosa. Kita dijaga dari dari melakukan hal terkeji. Jelas, karena mungkin pada saat itu kita masih mendengarkan petuah-petuah agama, mendengarkan ilmu-ilmu agama, sehingga insya Allah kita pun akan dijauhi dari dosa. Terus yang ketiga, idza kharaja min manzalihi tunazzilu alaihi rahmat. Ketika kita keluar dari majelis talim tadi, beres pengajian, maka akan turun juga rahmat kepada kita. Keluarga kita akan dirahmati. Mungkin kalau yang sudah punya keluarga, terus yang udah punya suami, punya anak, itu akan dirahmati keluarga kita semuanya ketika kita sudah keluar dari majelis talim tersebut. Terus warabiu yang keempat, idza jalasa indahu fatanazala alaihim rahmat fatusibuhu bibarakatihim. Ketika kita masih duduk pun, itu Allah akan membanjiri kita dengan rahmat-rahmatnya. Itu luar biasa. Selanjutnya, madama mustami'an yuktabulahul hasanah. Apapun yang kita dengar dari seorang ustadz, mungkin dari seorang santri, dari seorang pemuka agama yang membicarakan tentang ilmu agama, yang mauidul hasanah yang bagus, nah itu dicatat sebagai kebaikan. Satu huruf yang dikeluarkan oleh pemuka agama tadi itu akan dijadikan Allah satu kebaikan. Bayangkan kalau misalnya ada berapa ribu huruf, ada berapa ribu kata yang dikeluarkan oleh seorang pemuka agama, oleh seorang ustadz, itu akan bernilai ribuan kebaikan juga untuk kita. Terus asadisu yang keenam, padilah menuntut ilmu. Tahifu alaihimul malaikat biajnatiha. Malaikat akan mengurung kita dengan sayapnya dengan penuh kerahmatan, ridon, karena malaikat itu sangat ridho gitu kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan yang terakhir, wasabiu kullu qadamin yarfa'uhu wa yad'uhu yakunu kiparatan lidunub. Setiap kaki yang kita langkahkan untuk menuntut ilmu ataupun kembali dari menuntut ilmu menuju ke rumah, itu akan dijadikan sebagai kifarat untuk setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, itu salah satu 7 padilah seseorang dalam menuntut ilmu. Sebelumnya kakak-kakak mohon maaf apabila gaya bicara saya masih terbata-bata, karena saya pun masih belajar. Saya bukan ditawarin ya, maksudnya diajak untuk belajar oleh salah satu dari pihak Ma'rifatul Academy. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut belajar gitu. Makanya apabila kata-kata saya masih terbata-bata, mohon dimaafkan.
Nah, itu 7 keramat atau 7 fadilah tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kita kembali ke kajian atau ke tema kita, yaitu meningkatkan takwa, meningkatkan iman dan takwa di bulan haram. Nah, sebelumnya kakak-kakak semua, sebelum kita menjelaskan keimanan di bulan Muharram itu, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan iman. Ya. Ada satu hadis yang mungkin sudah dikenal oleh kakak-kakak semuanya, sudah sering dengar mungkin hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh salah satu imam hadis yang mulia, yaitu dia menjelaskan tentang iman. Maaf sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa iman itu adalah meyakini apa yang dibawa oleh Nabi, meyakini apapun setiap yang dilakukan oleh Nabi, perkataan Nabi, dan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi. Nah, di dalam kitab Syu'bul Iman dijelaskan bahwa annal a'malal iman dawatu ajza'in wa khisolin wahia alati tazidu amalul intan bil ityani biha wa tanqusu bitarki syai'in minha. Kita sering mendengar gini, iman itu kan kadang turun katanya, kadang naik. Suka dengar gitu ya. Padahal iman itu terbagi 2. Ada iman cabang, ada iman asal. Iman asli atau iman cabang. Sebelumnya iman itu ada yang tazidu watan kusu, ada yang yazidu wayan kusu, seperti iman manusia, kadang naik, kadang turun. Ada iman yang yazidu walayan kusu, iman itu selalu bertambah tetapi dia tidak pernah berkurang, seperti imannya para nabi. Nah, ada iman yang la yazidu wayan kusu, iman itu dia tidak pernah naik tapi bahkan selalu berkurang, itu imannya syaitan. Bahkan itu tidak ada di sebagian kitab, syaitan itu tidak memiliki iman gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan iman itu kadang naik ataupun iman itu kadang turun, itu sebetulnya berlaku untuk iman yang disebut iman cabang. Karena untuk iman asal itu tidak boleh kurang. Annal a'malal iman dawatu ajzain wa khisolin. Iman itu mempunyai 2 bagian. Wahia alati tazidu amalul insan bil ityani biha wa tanqusu bitarki syai'in minha. Ada iman itu yang bertambah ketika dia melakukan cabang-cabang tadi, ada yang berkurang. Jadi iman yang disebut yang menaik atau iman yang turun itu iman yang cabang. Adapun iman asal tuh wa ma aslul iman alladhi huwa tasdik. Adapun asal iman yang artinya itu membenarkan atau meyakini. Palayan kusu li'annahu launa koso lakana syakan. Iman cabang itu dia tidak boleh menurun. Karena kalau turun lakana syakan. Walayasiu al iman masak. Contoh, iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman yang 6 itu kan asal. Itu tidak boleh sedikit pun berkurang. Misalnya contoh kita hari ini 100% iman kepada Allah. Besoknya menurun jadi 50%. Jadi jadi ragu, jadi bimbang. Bener gak ya Allah itu Tuhan? Nah, itu kan tidak boleh. Walaupun dia berkurang 1%, tidak boleh. Tidak boleh kita beriman kita kepada Allah berkurang. Atau iman kepada Nabi. Bener gak ya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir? Atau bener gak ya Nabi Adam itu Nabi? Itu kan berkurang iman, itu tidak boleh. Jadi berkurangnya iman itu dia berlaku untuk iman cabang, bukan untuk iman asal. Karena iman asal dia tidak boleh berkurang. Adapun iman cabang itu banyak.
dalam kitab Subul Iman disebutkan iman cabang itu ada 77 cabang. Itu. Di antaranya silaturahmi, berbuat baik, terus banyak kayak puasa sunnah dan semacamnya. Kayak silaturahmi, terkadang kalau kita lagi naik iman, itu kan kita rajin silaturahmi, rajin ke rumah teman, rajin misalnya ke rumah saudara. Kadang misalnya kita lagi turun iman, kadang malas silaturahmi. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan iman manusia itu kadang naik kadang turun itu berlaku untuk iman cabang atau iman yang iman bawahannya gitu. Adapun untuk iman asal itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Iman misalnya hari ini iman kepada hari kiamat 100%, besoknya berkurang 1%, benar nggak ya akan ada kiamat? Nah itu kan tidak boleh itu. Jadi iman yang asal itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Seperti itu. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan peningkatan iman di bulan haram atau di bulan Asyura. Dalam kitab Durra disebutkan kitab Durra disebutkan innallaha taro minas sanati salatu asyaratin. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu bulan haram atau bulan Asyura. Innallaha taro minas sanati salatu asyaratin. Allah itu memilih atau membuat dalam 1 tahun itu ada 3 bulan yang Allah spesialkan. Karena di dalam bulan tadi ada 10 hari yang begitu istimewa. Al-Ashrul Akhir min Ramadan. Yang pertama Allah muliakan bulan Ramadan. Khususnya di Ashrul Awakhir. Bukan berarti yang 20 awal itu tidak spesial, sama saja. Cuman Allah melebihkan dari yang 10 akhir ini karena ada kemuliaan di sana. Kenapa? 5 fihi min barokati lailatul qadar. Karena di 10 akhir Ramadan itu ada yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat luar biasa, malam yang lebih hebat daripada malam 1000 bulan, yang di sana yang di dalamnya itu banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa diraih oleh umat muslim semuanya. Terus yang kedua wa asyrul adha. Nah yang kedua itu Allah memuliakan 10 akhir bulan 10 awal bulan Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan bulan haji ya. 5 fihi min yaumi tarwiyah wa yaumi arfah al-udhi wa talbiyah wal haji wa anwa'il manasik. Karena di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali kemuliaan, diantaranya ada hari tarwiyah, ada hari arfah, ada talbiyah yaitu munggah haji ya atau naik haji maksudnya, wal haji wa anwa'il manasik. Ada banyak ibadah-ibadah manasik di sana gitu. Nah yang ketiga wa asrul muharram 5 fihi min barokati yaumi asyura. Yang ketiga Allah memuliakan 10 hari yang ketiga itu di bulan Muharram, tepatnya di 10 hari pertama bulan Muharram. Karena di dalam bulan Muharram itu ada hari Asyura, di mana hari Asyura itu teman-teman kakak-kakak semua banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang mulia. Banyak sekali sejarah-sejarah Islam, hari-hari penting ada di sana di bulan Asyura tadi. Luar biasa. Nah, adapun salah satu cara untuk meningkatkan iman di bulan Asyura ini salah satunya itu dengan berpuasa. Karena tadi cabang iman itu kan ada 77. Nah, puasa itu termasuk ke dalam cabang iman yang tadi. Nah, saya akan menjelaskan banyak sekali padilah-padilah di bulan Muharram, terutama di bulan terutama ibadah puasa, banyak sekali pahala-pahalanya. Nah, suatu ketika Ahrojan Nasai, Imam Nasai mengeluarkan sebuah hadis an Ali radhiyallahu anhu, in kunta soiman ba'da syahri Ramadan pasum lima haram. Jadi kalau misalnya kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa yang selanjutnya yang dianjurkan puasa sunnah itu adalah puasa di bulan Muharram. Jelas?
Karena tadi di bulan Muharram itu ada hari Asyura yang sangat luar biasa. Bahkan Asy-Syaikhon Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW qodamal Madinah. Suatu ketika Nabi itu datang ke Madinah. Fawajadal Yahuda siaman. Rasul itu ketika datang ke Madinah melihat ada sekumpulan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa yaum Asyura di di hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasul berkata kepada orang-orang Yahudi tadi. Kata Rasul, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Kalian berpuasa dalam rangka apa? Terus faqalu hadza yaumun adimun, kata orang Yahudi, "Ya Rasul, sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang agung. Salah satunya anjallahu fihi Musa. Allah menyelamatkan Nabi Musa wa qaumahu dan kaumnya dari kejaran Firaun. Wa agroko, sekaligus Allah itu menenggelamkan Firaun wa qaumahu dan kaumnya. Pasomahu, maka dari itu kami berpuasa untuk menghormati untuk menghormati hari yang mulia ini. Jadi orang Yahudi berpuasa pada hari itu, pada hari Asyura, karena untuk mengingatkan peristiwa penting di mana hari itu adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya sekaligus menenggelamkan Firaun dan kaumnya di di hari Asyura. Luar biasa. Maka kata orang Yahudi itu syukron, karena kami itu syukur, berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan telah menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Panahnu nasumuhu, maka kami berpuasa di hari ini. Terus kata Rasul, faqala Rasulullah, panahnu ahaqu wa aula bi Musa minkum. Maka kata Rasul, ya kami sebagai umat Islam lebih berhak merayakan hari itu dengan berpuasa gitu. Karena ya sama gitu, kita dengan Nabi Musa satu iman gitu, satu jalan gitu. Berbeda dengan Yahudi saja yang zaman Nabi itu Yahudi masih tetap merayakan hari tersebut, apalagi kita gitu yang sekarang umat Nabi gitu. Terus wa amaru ashabahu bisyamihi, maka Rasul pada saat itu Rasul langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di bulan Asyura. Bahkan kata Nabi, lau istu ila gobalin la sumanna ila gobilin la sumanna tasua. Kata Rasul, kalau saja aku di bulan depan, di tahun depan, akan umurku sampai ke tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Jadi Rasul itu ketika memerintahkan sahabat untuk berpuasa, Rasul hanya memerintahkan tanggal 10 saja pada waktu itu. Sambil berjanji kata Rasul, kalau misalnya nanti umurku sampai ke tahun depan, aku akan berpuasa dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Karena Rasul tidak mau tasabuh bil Yahudi. Rasul tidak mau menyamai orang Yahudi yang berpuasa hanya di tanggal 10. Namun apalah daya, setelah bulan Muharram, terus bulan Safar, Rabiul Awal, Rasul wafat gitu. Jadi mungkin Rasul tidak menjalankan hari yang puasa di hari ke-9. Namun itu disunahkan kepada umatnya gitu, untuk berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, sunnah berpuasa di bulan Asyura. Nah itu. Bahkan tuh disebutkan di hadis itu keutamaan puasa di bulan Muharram itu Imam Muslim mengeluarkan hadis an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, suila Rasul itu suatu ketika ditanya oleh sahabat an syami yaumi asyura, tentang fadilah puasa Asyura. Faqala, maka kata Rasul, yakfuru as-sanatal madiyah. Kata Rasul, puasa di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, satu hari itu pahalanya seperti kita berkiparat satu hari penuh. Jadi satu hari berpuasa itu menghapus dosa 1 tahun dosa kecil gitu. Menghapus dosa, karena begitu luar biasa pahala-pahala untuk
atau padilah puasa Asyura. Bahkan Rasul wal Baihaqi, Imam Baihaqi juga mengeluarkan hadis sumu at-tasi'a, kata Rasul, berpuasalah kalian semua at-tasi'a di tanggal 9, wal asyura dan tanggal 10. Wala tusabihu bil Yahudi, jangan kalian menyerupai orang Yahudi, karena Yahudi tadi hanya berpuasa di tanggal 10-nya saja. Terus waruya badil ulama al-mutaqaddimin fil manam. Ada sebagian ulama mutaqaddim dulu yang bermimpi pasuila an halihi pakola gufiroli bisyami yomi asyura. Ada sebagian ulama mutaqaddim yang bermimpi bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang telah meninggal. Jadi sebagian ulama mutaqaddim ketika tidur dia bermimpi bertemu dengan para sahabatnya yang sudah meninggal, gitu. Seangkatannya mungkin yang sudah duluan meninggal. Terus ditanyalah orang yang meninggal tadi oleh ulama tadi yang bermimpi, bagaimana keadaan kalian di dalam kubur? Kata temannya yang di dalam kubur, ulama-ulama tadi, alhamdulillah kami mendapatkan pengampunan dari Allah. Berkat apa? Bisyami yaumi asyura. Berkat puasa, kami pernah berpuasa di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura. Dan itu katanya dunuba siti nasana. Bahkan dosa kami diampuni Allah sebanyak 60 tahun. Salah satu padilah-padilah puasa di bulan Muharram atau Asyura. Terus al-Yafi'i wan Nasyir, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang luar biasanya hari-hari Asyura. Bahkan dijelaskan bukan hanya berpuasa, kita berbuat baik kepada anak, berbuat baik maksudnya bukan hanya berbuat baik, tapi kita misalnya biasa, kalau yang punya istri ya, biasa ngasih nafkah ke anak istri, terus ngasih jajan ke anak, itu di bulan-bulan biasa mungkin pahalanya sekian, tapi ketika kita ngasih di bulan Asyura, di bulan Muharram, itu Allah kasih pahala yang lebih, karena begitu mulianya bulan-bulan Asyura atau bulan Muharram tadi. Terus bukan hanya puasa, bukan hanya memberikan nafkah kepada anak istri, barang siapa yang di bulan Muharram juga memberikan memberikan jajan atau memberikan kebaikan berupa uang mungkin ya, maaf, kepada anak-anak yatim, maka Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Itu luar biasa. Jadi di bulan Muharram itu bukan hanya tentang puasa, apapun kebaikan yang termasuk itu memang disyariatkan di dalam hukum Islam, maka itu mengandung pahala yang luar biasa. Itu pahalanya sangat luar biasa sekali di bulan-bulan Muharram. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, banyak sekali dijelaskan di hadis-hadis ini tentang padilah-padilah di bulan Muharram. Tuh, selain Allah menyelamatkan Nabi Musa, nah dijelaskan di sini, mana tadi? Nah, Al-Faqih Abu Lais As-Samarqand rahimahullah taala hadatsan Al-Hakim. Abu Lais menerima hadis dari Imam Hakim bahwasanya man soma yauma asyura minal Muharram a'tallahu thawaba asyarata alafi malakin. Barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura, maka Allah akan memberikan ganjaran 10.000 malaikat. Ganjaran 10.000 malaikat. Wallahu alam, ya, kita tidak tahu sebesar apa itu. Wa man shoma yauma asyura minal Muharram a'ta thawaba asyarati alafi hajjin wa mu'tamirin. Ini disebutnya hadis targhib ya, hadis untuk menyemangati atau memberikan semangat kepada umat muslim untuk melaksanakannya. Jadi di sini jelaskan, barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura, maka Allah akan memberikan ganjaran 10.000 orang yang haji dan umroh. Itu kan kalau misalnya seperti tidak masuk logika ya gitu, karena ibadah 10.000 kali haji sama umroh gitu. Sedangkan satu haji saja itu kita butuh tenaga dan butuh waktu, butuh uang gitu kan, berapa puluh juta.
ini satu kali puasa sama dengan 10.000 haji. Itu kan mungkin kurang masuk akal ya, tapi ini memberikan penjelasan bahwa puasa Asyura itu emang sangat dianjurkan lah gitu. Walaupun ini sunnah tapi sangat dianjurkan. Luar biasa sekali pahalanya. Terus nah di sini pun dijelaskan juga banyaklah barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura, pahalanya itu seperti mendapatkan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Waman masahu yadahu ala ra'si yatimin. Barang siapa yang mengusap tangannya itu mengusap rambut anak yatim di hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli syaratin darajatan. Maka setiap rambut anak yatim yang kita usap itu Allah gantikan dengan derajat gitu. Kalau misalnya yang keusapnya itu mungkin 100.000 rambut, ya Allah akan tinggikan derajat kita 100.000 derajat. Itu kan luar biasa sekali. Man kotoro mu'minan lailata asyura pakaan nama man abtoro ini man fatoro ya. Man fatoro mu'minan lailata asyura pakaan nama abtoro indahu jami'u umati Muhammadin. Kan luar biasa. Barang siapa yang memberi makan di malam hari di malam Asyura atau memberi makan di hari Asyura, maka seolah-olah dia itu memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad. Itu kan luar biasa sekali. Sangat banyak sekali padilah-padilah dalam menambah keimanan di bulan Asyura atau di bulan Muharram. Tadi dijelaskan ada puasa. Selain puasa mungkin ada zakat tadi, memberi makan orang-orang miskin, memberikan sedikit harta kepada anak yatim, memberikan napakah kepada anak istri di bulan Muharram itu juga luar biasa. Kenapa begitu mulianya? Tadi sudah saya sebutkan, banyak sekali kemuliaan di bulan Muharram. Selain Allah itu menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, sekaligus menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim dari apinya Fir'aun. Allah pun menyelamatkan atau menyelamatkan mendatangkan banjir dan mengeringkan banjir Nabi Nuh itu di bulan Muharram. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat Nabi yang gemar gemar melaksanakan ibadah di bulan Muharram. Walaupun ibadah itu bukan hanya di bulan Muharram, kita tingkatkan di setiap bulan, bahkan di setiap hari. Tapi lebih alangkah indahnya gitu kalau kita di bulan Muharram ini meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan pahala ibadah kita supaya lebih luar biasa lagi. Karena banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang kemuliaan bulan Muharram, tapi ulama lebih banyak menjelaskan tentang puasa. Di dalam kitab Sunan Abi Daud juga dijelaskan, hadasana Musaddad wa Qutaibah bin Sa'id qala. Jadi Musaddad dan Qutaibah itu, Qutaibah dan Abi Sa'id menerima hadis dari Musaddad dan berkata, qala Rasulullah SAW abdulus siyam ba'da syahri Ramadan syahrallahil Muharram. Utama puasa sunnah setelah Ramadan itu, tentunya Ramadan itu kan wajib. Tingkat puasa sunnah gitu yang begitu tinggi setelah puasa Ramadan itu adalah katanya puasa Muharram. Wa inna abdullah salat ba'dal mafruḍo salatun minal lail. Dan sholat yang utama setelah sholat yang wajib itu sholat malam. Terus di hadis di kitab Imam Ghazali pun dijelaskan, i'lam annastihbaba saumi yatakadu fil ayamil fadilah wa fawadilul ayami ba'duha yujadu fi kulli sanatin wa ba'duha yujadu fi kulli syahrin. Jadi gini,
puasa sunnah itu ada yang 1 tahun dia hanya sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang seminggu sekali. Contoh puasa yang setahun sekali yang saya jelaskan ini, seperti puasa Muharram, terus puasa Syawal, terus banyak ya puasa-puasa seperti tadi puasa di bulan Dzulhijjah, itu dia 1 tahun itu 1 kali. Terus ada yang sebulan sekali seperti puasa Ayamul Bid ya, yang Ayamul Bid sama Ayamul Aswad. Ayamul Bid itu di tengah-tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, ketika bulan begitu terang. Disebut Ayamul Bid karena hari-hari putih, karena bulan itu lagi purnama gitu. Nah, ada Ayamul Aswad, puasa Ayamul Aswad, hari-hari gelap, di mana bulan itu sudah mulai hitam, seperti tanggal 25, 26 sama 27, 28 sama 29. Nah, itu puasa itu ada sebulan sekali. Nah, ada puasa itu yang seminggu sekali, seperti puasa Senin Kamis. Nah, kenapa saya jelaskan itu? Karena ini ada kaitannya sama keistimewaan puasa di bulan-bulan haram, terutama di bulan sekarang, bulan Muharram. Dan itu sangat luar biasa sekali fadilahnya. Kenapa saya menjelaskan puasa? Karena rata-rata ketika misalnya kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, tidak mampu untuk, karena kan kita kemarin baru melewati bulan yang mulia, itu bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang melaksanakan haji, ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang kemarin di Mekah melaksanakan haji itu mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Di mana orang-orang yang tidak mampu melaksanakan haji, Allah ganti lagi ibadahnya yang lebih rendah, yang lebih levelnya lebih bawah, yaitu kurban. Nah, apabila kurban kita masih tidak bisa, maka ada sunnah yaitu puasa. Nah, makanya saya jelaskan puasa karena mungkin ibadah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau misalnya menjelaskan tentang haji, itu mungkin bisa dilakukan oleh sebagian orang. Atau kurban, hanya sebagian orang pula. Tapi kalau puasa, itu insya Allah bisa dilakukan oleh semua orang. Kalaupun memang kita mau, kitanya lagi sehat, kita tidak sakit, itu kita bisa melaksanakan puasa. Baik itu kemarin di bulan Dzulhijjah ataupun di bulan Muharram, itu luar biasa sekali. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan ketakwaan di bulan Muharram ini, sebetulnya banyak sekali, cuman saya menjelaskan hanya tadi 3 poin, yaitu tentang puasa, berzakat, dan berbuat baik. Kita bisa berpuasa atau kita bisa berzakat, memberikan makan anak yatim, memberikan makan fakir miskin, memberikan mereka sandang pangan dan sebagainya. Dan juga tadi kita bisa berbuat baik kepada sama manusia. Bahkan membuang sesuatu yang mengganggu kenyamanan orang di jalan pun itu menjadi suatu ibadah dan bisa meningkatkan keimanan di bulan Muharram ini. Mohon maaf Pak Kakak, mungkin suara saya agak kecil karena di sini hujan besar sekali, jadi mungkin suara saya terganggu sama hujan. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan atau saya tadi dengar katanya ada sesi tanya jawab ya. Nah, kalau untuk sesi tanya jawab mungkin yang menjawab bukan hanya saya, tapi kakak-kakak juga bisa menjawab karena tadi kita ini di sini musyawarah dan saya pun masih belajar gitu. Saya bukan ustadz ya, saya masih nyantri juga. Jadi penjelasan saya mungkin masih jauh dari harapan kakak-kakak semua gitu. Gimana Kak, langsung ditutup apa sesi tanya jawab dulu setelah ini? Pada Kak Anggi. Baik Ustaz, mohon maaf tadi gangguan sedikit. Halo, suara saya udah aman ya Ustaz? Udah kedengaran? Kecil deh. Oh ya, gimana? Assalamualaikum, udah kedengaran?
Ya, kedengaran sekarang. Maaf Ustaz, tadi ada gangguan sedikit. Ya, Masya Allah, apa? Masya Allah sekali ya Ustaz, Masya Allah materi pada malam hari ini luar biasa. Dari tadi di awal sudah dijelaskan mengenai iman dan juga terkait bulan Muharram ya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama di bulan Muharram ini banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan seperti itu ya, dari bisa karena salah satu hari yang juga memiliki keutamaan kayak gitu. Baik Ustaz, saya izin selanjutnya kita menginjak ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh banget ya. Untuk sesi tanya jawab akan kita mulai selama 15 menit dan itu untuk 3 penanya yang tercepat. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya boleh banget, boleh raise hand ataupun boleh melalui kolom chat. Silakan teman-teman. Boleh banget nih yang mau tanya, yang mau melalui raise hand ataupun melalui kolom chat terkait dengan hari. Atau pada bingung nih ya, mau tanyain saking banyaknya dagingnya, Masya Allah Ustaz, materi malam ini tuh kayak banyak banget tadi ya dibahas gitu kan. Dari melalui iman, terus ada keutamaan puasa di bulan Muharram kayak gitu, terus juga ada tentang bersedekah, kurban dan segala macam kayak gitu. Ini saking banyak dagingnya materi pada malam hari ini gitu kan. Jadi teman-teman boleh banget ya kalau ada yang mau tanya, kita tampung. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya izin bertanya boleh Ustadz? Boleh. Mungkin untuk menjawab kakak-kakak semuanya bisa, hanya bukannya saya gitu ya, karena kita di sini musyawarah Kak gitu. Baik Ustadz, sebelum mungkin teman-teman lagi pada mempersiapkan pertanyaan gitu kan, saya dulu ya Ustadz bertanya. Jadi gini Ustadz, tadi kan saya dengar itu di bulan Muharram ini kan banyak banget ya keutamaan gitu kan. Nah juga tadi juga disampaikan bahwa di bulan di bulan Muharram ini kayak kesempatan kita untuk menjaga keimanan dan ketaatan gitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang kan Ustadz ketika kita memulai itu mudah ya Ustadz, tapi mempertahankan ketaatan atau keimanan itu yang sulit Ustadz, kayak istiqomahnya yang sulit. Mungkin di bulan Muharram ini jadi kayak terpacu, oh ya karena keutamaannya banyak, jadi pengen deh beribadah yang full di bulan Muharram kayak gitu kan, pengen puasa, pengen ibadah-ibadah yang lain kayak gitu karena Masya Allah sekali gitu kan di bulan Muharram ini. Tapi malah di bulan-bulan selanjutnya itu jadi kendor Ustadz, karena mungkin hilang kayak gitu. Jadi boleh Ustadz dikasih tipsnya biar semangatnya atau misalnya istiqomahnya itu nggak cuma di bulan Muharram kayak gitu, nggak cuma yang kita tahu ada keutamanya aja. Tadi kan ada beberapa tuh kata Ustadz seperti di 10 malam terakhir Ramadan atau di bulan haji, salah satunya juga di bulan Muharram kayak gitu. Mungkin Ustadz bisa sampaikan apa tipsnya biar kita selalu termotivasi gitu. Oke kakak yang lain mungkin ada yang menjawab, silakan. Nanti mungkin ketika tidak ada, insya Allah saya jawab. Oke Ustadz, sepertinya ini bukan menjawab Ustadz, malah pada nanya Ustadz nih, masih ada beberapa pertanyaan Ustadz. Gini kak, mungkin kalau untuk ngasih apa ya, untuk menceritakan menjelaskan tentang istilahnya semangat gitu ya. Kalau semangat itu mungkin saya pun sama gitu kayak kakak, hanya semangat di bulan-bulan tertentu gitu, bahkan di bulan lain kita memble lagi gitu. Nah, itu sebetulnya yang saya maksud tadi gitu, bahwa iman manusia itu kan ada ada naik ada turun gitu ya. Yang disebut dengan naik turun itu kan berlaku untuk yang cabang kan, yang tadi misalnya kita di bulan di bulan Ramadan kita rajin tadarus, rajin tahajud,
Tapi ketika di bulan Syawal kita kendor lagi gitu ya. Itu mungkin sudah menjadi fitrah manusia ya, karena di dalam manusia itu ada nurul fitrah namanya. Cahaya fitrah, cahaya kemanusiaan yang Allah ciptakan, dan itu berlaku pada semua orang gitu. Nah, mungkin untuk menambal tadi atau misalnya untuk mengistiqomahkan lagi, ya tidak ada lain untuk tidak ada yang misalnya tidak ada kata lain selain memacu diri, mengistiqomahkan dan tidak terlalu banyak. Misalnya contoh, kita di bulan Ramadan itu sehari itu bisa 1 juz misalnya tadarus Quran. Tapi di bulan Syawal kita main beli lagi. Nah, untuk menaikkan gas tadi itu minimal kita jangan ikuti kayak bulan Ramadan gitu, 1 juz 1 hari. Bisa kita mungkin 1 lembar sehari untuk memulai lagi lah istilahnya gitu. Jadi untuk memacu supaya kita semangat lagi, jangan langsung, kan kalau di bulan Ramadan kita ibadah itu emang kayak ada energi, kayak ada energi tambahan gitu kalau di bulan Ramadan. Beda dengan di bulan Syawal. Jadi kita di bulan Ramadan masih bisa untuk 1 juz sehari. Nah, untuk di Syawal kita untuk kembali lagi misalnya konsisten membaca Quran ya minimal kita sehari itu 1 lembar gitu. Mungkin seperti itu. Atau misalnya kita puasa di bulan Ramadan sudah enak, pas di bulan Syawal kita membeli lagi ya minimal kita sehari itu puasa, misal seminggu 2 kali puasa atau misal seminggu sekali gitu. Untuk supaya kita konsisten lagi lah gitu untuk beribadah apapun itu. Mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah Ustadz, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu gitu ya atas keresahan yang saya rasakan sendiri Ustadz. Mungkin teman-teman juga merasakan. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Dea. Masya Allah, mohon maaf sebelumnya aku mau bertanya, Kak, untuk di bulan ini amalan terbaik apa saja sih Ustadz yang sangat dan perlu untuk terus menambah ibadah? Mungkin amalan terbaik apa Ustadz di bulan Muharram ini yang dapat menambah ibadah gitu, terus menambah ibadah kayak gitu. Tadi saya sebutkan ya Kak bahwa yang saya jelaskan tadi itu cuma 3 sebetulnya. Puasa, terus sedekah gitu ya, sama mungkin berbuat baik. Nah, ketiga ini sebetulnya semuanya luar biasa pahalanya, luar biasa padilahnya. Cuman ini amalan ini tuh untuk beda-beda orang gitu maksudnya Kak. Mungkin kalau orang yang seneng puasa, dia boleh berpuasa. Atau misalnya orang yang dia nggak mau puasa tapi dia punya duit, nah dia kan bisa berarti untuk sedekah, ngasih anak yatim gitu kan, masih ngasih orang-orang miskin, ngasih janda-janda miskin. Atau misalnya dia duit nggak punya, mohon maaf nih Kak, bukan berarti saya membicarakan tentang materi ya. Misalnya dia duit nggak punya, atau misalnya dia puasa juga nggak mau, nah dia bisa berbuat baik kayak misalnya tadi membantu orang menyeberang, atau misalnya membantu yang buta, atau misalnya dia bisa menghilangkan hal-hal yang mengganggu orang di jalan. Nah, itu kan bisa seperti itu. Jadi ibadah-ibadah ini Allah sediakan untuk beda-beda orang gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang misalnya ini yang paling bagus, ini yang paling tinggi, enggak. Semuanya juga bagus, semuanya tinggi, namun sesuai dengan yang kita mau gitu, sesuai yang kita enak aja gitu. Kalau kita biasa puasa mungkin bisa dengan puasa. Kalau misalnya kita saya mah punya duit mau sodako aja, bisa dengan sodako juga. Atau misalnya saya punya duit gak punya, puasa juga saya nggak mau, nah bisa tadi berbuat baik, nolong orang atau apapun itu. Nah itu sama pahalanya besar juga. Niatkan untuk memuliakan bulan Asyura, bulan Muharram. Mungkin seperti itu Kak. Baik, Masya Allah ya Ustadz ya atas jawabannya. Gimana Kak Dea atas jawabannya? Apakah bisa diterima atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah oke ya Ustadz ya. Mungkin saya tanya. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Rufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di bulan Muharram
jika seorang perempuan memiliki hutang puasa wajib dibayar atau diganti dan masih kurang, tapi juga ingin mendapatkan pahala dari puasa sunnah Muharram, mana yang harus didahulukan dan apakah bisa mendapat keduanya? Syukron, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Ustadz. Silakan, Ustadz. Silakan dijawab. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini kayak jadi ada kan kalau cewek apalagi yang masih muda gitu kan yang masih di bawah umur menopause itu kan pasti selalu punya hutang puasa Ramadan kan gitu. Nah, itu untuk membayarnya apakah didahulukan membayar hutang puasa Ramadan apa didahulukan puasa Asyura? Sebetulnya dibarengi itu bisa, tapi tanpa niat. Maksudnya gini loh, kita tetap niatnya tuh puasa Ramadan, puasa kodok Ramadan, tetap niatnya itu puasa kodok Ramadan, tapi puasanya di hari Asyura. Nanti Ramadannya itu dia terbayar, pahala-pahala yang dijanjikan Allah gitu melalui kitab-kitab ini, nanti Allah kasih. Itulah keluar biasaan kelonggaran apa keleluasaan hukum-hukum yang Allah turunkan untuk kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Jadi ketika cewek misalnya mau kodo puasa Ramadan tapi di bulan Asyura, di bulan Muharram, di tanggal 10. Nah, dia puasa kodo. Nah, itu tetap dia kodonya dia dapat pahala pahala kemuliaan bulan Asyura pun didapat gitu. Jadi nggak ada istilah saya mau puasa kodo dulu nanti puasa Asyura, nggak ada seperti itu. Jadi dibarengi aja gitu. Puasa kodonya di tanggal 10. Nah, itu nanti kodonya itu dia kebayar, terus pahala kemuliaan Asyura itu dapat gitu. Menurut kita fikih seperti itu. Karena sebesar apapun pahala puasa sunnah itu tidak bisa mengalahkan tingkat yang wajib gitu. Misalnya kita berpuasa Asyura untuk membayar kodo Ramadan itu tidak bisa. Jadi kalau kita punya hutang Ramadan harus tetap kodo Ramadan. Namun kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Asyura, pahala-pahala puasa Asyura, maka puasa kodonya itu usahakan di bulan Asyura supaya nanti kita kodonya itu terbayar, pahala-pahala puasa Asyura, kemuliaan Asyura itu bisa didapat. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, Ustadz. Alhamdulillah udah bisa dipahami, Ustadz, kata Kak Rofi. Terima kasih atas jawabannya juga bermanfaat sekali untuk saya, Ustadz. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kan udah 3 penanya, Ustadz, tapi masih ada 1 pertanyaan di kolom chat. Apakah ini mau langsung dibacakan atau kita nanti bantu share ke Ustadz, nanti kita bantu jawabannya ke kakaknya, seperti itu, Ustadz. Karena kan tadi kayak saya buka untuk 3 penanya, karena saya tadi terlanjur nanya juga kayak gitu. Atau mau dijawab langsung, Ustadz, 1 pertanyaan ini? Boleh, silakan. Oke. Baik. Ini pertanyaan titipan Ustadz dari salah satu peserta. Izin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menikmati dalam setiap aspek kehidupan di bulan Muharram? Tadi hilang suaranya, mohon diulang, Kak. Maaf. Baik, saya ulang ya, Ustadz ya. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan di bulan Muharram? Silakan, Ustadz. Oke. Untuk pertanyaan mungkin ini kayak menyindir ke suatu ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf ya, karena sudah berbicara tentang istilahnya mendekatkan diri kepada Allah atau mengetahui kehadiran Allah dan semacamnya, itu mungkin akan lebih bagus mungkin dibahas dengan ilmu tasawuf. Tapi sebetulnya pertanyaan ini masih nyambung ke pertanyaan yang awal ya, pertanyaan kakaknya, bahwa sebetulnya intinya itu bagaimana kita meningkatkan iman kan di bulan Muharram gitu. Sebetulnya tadi sih gitu, kita mengingatkan kembali kenapa saya jelaskan sedikit gitu ya tadi, bahwa bulan Muharram itu banyak sekali kisah-kisah mulia
kisah-kisah agung, karena untuk supaya kita tuh di hari ini kita ketika kita ingin beribadah memuliakan Asyura, kita tuh ada energi positif gitu, ada tambahan energi, eh, ada tambahan semangat gitu untuk melakukan ibadah, karena tadi kita tahu bahwa di Asyura ini ada sejarah-sejarah besar. Asyura ini bukan hanya bulan biasa, tapi ada suatu sejarah yang luar biasa di dalamnya dan telah bertahun-tahun selalu dijaga gitu oleh orang kaum muslimin gitu, dari mulai mungkin terutama ketika para sahabat sudah mulai disunahkan untuk berpuasa. Nah, mungkin tadi untuk menambah keimanan, untuk menambah rasa bahwa Allah itu dekat dengan kita di bulan Muharram, itu tadi kita semangati dulu diri kita tambah energi dulu dengan sejarah-sejarah yang saya sebutkan tadi di bulan Asyura. Nah, insya Allah dengan tambahan energi, dengan tambahan semangat, kita tuh bisa mulai memaksa diri gitu, memaksa diri sedikit untuk menggeser diri atau berjalan walaupun bertatih-tatih, kita mulai konsisten lagi untuk melaksanakan ibadah gitu. Seperti tadi kita mulai lagi dengan berpuasa, kita mulai lagi dengan berzakat atau berbuat baik kepada orang. Mungkin seperti itu sih, Kak. Mohon maaf, jawaban saya mungkin kurang memuaskan gitu. Baik, Kak. Untuk yang bertanya, itu jawaban dari Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya-jawab kita cukupkan ya, Ustadz, karena sudah 4 pertanyaan. Karena ini juga sudah mengingat kita sudah jam 9. Dan juga untuk teman-teman mungkin tidak hanya dari WIB, Ustadz. Ada dari WITA atau dari WIT, kayak gitu, yang udah agak larut malam. Anggi izin untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya saya tutup dulu ya. Saya tadi belum ditutup. Mohon maaf. Kakak-kakak semua yang saya hormati, pendengar pengajian online, mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada yang salah dalam pembacaan Al-Qur'annya atau pembacaan hadis atau pembacaan kitabnya, mudah-mudahan teman-teman semua membantu doa dan Allah mudah-mudahan memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Rupanya pengajian saya cukupkan sekian. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz pada malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi, sudah mengajukan pertanyaan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya pertanyaan yang diajukan ini, sangat relate, baik itu yang bertanya tentang puasa sunnah ataupun yang lainnya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi masih pengen tanya, cuman masih bingung, boleh banget ya dikirim pertanyaannya ke Marifatul Academy, bisa melalui DM di @marifatuna_academy. Jadi nanti insya Allah akan kami salurkan pertanyaan ke Ustadz dan akan kami salurkan lagi ke kakak-kakak yang bertanya jawabannya seperti itu. Dan juga baik Ustadz, acara selanjutnya mungkin kita bisa langsung, yaitu pembacaan doa. Untuk doa ini kami mohonkan kepada Ustadz dapat memimpin doa kita pada malam hari ini agar acara yang sudah kita laksana ini juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz, saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim. Wa radhiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin hamda yu'afi ni'amu wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha as-saghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, iftalana bi putuhil ulama al-arifin. Allahumma rizukna fahma nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik, terima kasih Ustadz sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Dengan doa tersebut berarti berakhir pula kakak dan pada ini. Baik, untuk yang terakhir sebagai penutupan, sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga acara kita tadi bermanfaat tentunya untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk sekitar kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya selaku moderator pada malam hari ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang sudah kuotanya dan juga meluangkan memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz juga. Dan juga saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Masya Allah menyempatkan waktunya gitu ya. Setelah weekend, mungkin besok udah mulai aktivitas lagi kayak gitu. Terima kasih kakak-kakak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya pribadi dalam memandu acara pada malam hari ini masih banyak kekurangannya. Karena kekurangan itu datang dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian Ma'rifatun Academy selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus IG dari Ma'rifatun Academy. Insya Allah nanti akan disampaikan info-info terkait kajian. Dan juga yang mau join grup juga boleh ya kakak-kakak semua. Mungkin teman-temannya ada yang grup